Teman-teman yang muslim percaya bahwa Al-Quran 100% adalah wahyu Allah kan? Tetapi teman-teman yang muslim juga tahu bahwa Al-Quran itu 100% buku kan? Ketika teman-teman muslim bertanya, apakah Yesus adalah Tuhan atau manusia, itu sama seperti teman-teman bertanya, apakah Quran adalah wahyu Allah atau buku? Kalau teman-teman nggak paham bagaimana Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia, coba renungkan bagaimana Quran adalah 100% wahyu Allah dan 100% buku. Karena bagi Kristen, Yesus adalah sang perkataan dewata yang turun dalam bentuk manusia. Tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, sama seperti tidak mengakui wahyu Allah turun sebagai buku bagi teman-teman yang muslim. Tidak mengakui wahyu Allah turun sebagai buku, artinya tidak mengakui Quran sebagai wahyu Allah. Tidak mengakui Yesus turun sebagai manusia, artinya tidak mengakui Yesus sebagai sang perkataan dewata. Kalau menurut teman-teman, perkataan sang pencipta hanya mampu mewujudkan dirinya sebagai buku, itu adalah kepercayaan teman-teman. Perkataan sang pencipta saya mampu mewujudkan dirinya sebagai manusia. Dia telah turun dalam nama Yesus Kristus, dan yang tidak mengakui hal ini adalah antikristus. Contohnya, logos atau firman itu artinya pikiran. Pikiran itu ada dalam diri manusia. Pikiran saya tulis jadi buku ini, The History of Allah ini. Gitu? Kemudian Anda tanya, dapatkah dikatakan buku ini penjelmaan pikiran saya? Bisa enggak? Bisa. Karena siapa yang membaca buku ini, membaca tulisan saya, mengerti pikiran saya. Dan pertanyaannya, pikiran saya ada di mana? Di sini, dalam diri saya. Sekaligus juga di sini. Karena ketika orang membaca ini tahu pikiran saya, dan pikiran saya adalah saya. Kertasnya saya apa bukan? Bukan. Kalau kertasnya kobong, terbakar, bukunya hilang, pikiran saya terbakar apa tidak? Tidak. Firman Allah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Yang diselamkan di sungai Yordan itu bukan Allah. Yang mati itu bukan Allah. Makanya 1 Petrus pasal 3:18 dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sebagai manusia, dia melakukan permohonan kepada Allah. Dia berdoa. Sebagai manusia, kemanusiaannya yang berdoa, kemanusiaannya yang mati, kemanusiaan yang lebih rendah daripada Allah. Tapi firman Allah adalah Allah dan satu dengan Allah. Buku saya bisa bersama-sama dengan saya. Buku saya bukan saya. Kertasnya bukan saya. Tapi pikiran yang tercermin di buku adalah pikiran saya. Dan pikiran saya adalah saya. Lu gini aja kok bingung. Apa? Nggak masuk akalnya apa? Saya ditanya di Paramadina, Pak, lu firman kok jadi manusia? Firman itu bersama Allah dan firman Allah. Firman kok jadi manusia? Saya jawab, lu firman jadi buku iso, jadi menungso gak iso. Buku benda mati iso, masa jadi manusia ndak bisa lah. Ini karena pola kita menjelaskan harus lugas dan tuntas sehingga kita bisa mengerti rahasia ilahi dengan benar. Saudara-saudara, satu kali saya ditanya oleh seorang Islam, mengapa orang Kristen menjadikan seorang manusia jadi Tuhan? Saya tanya, maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang, kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan pun tidak bisa menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, mustahil. Tuhan jadi manusia, apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa enggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa?
Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik, abang. Oke? Jelas.